Film horor supranatural garapan Paco Plaza ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di masa peperangan tahun 1940-an. Berfokus pada gadis desa yang mendapat anugerah Tuhan hingga dijuluki sebagai gadis kudus Pero Blasco, titisan Bunda Maria. Gadis itu tumbuh menjadi wanita rupawan yang mengabdikan diri sepenuhnya dengan agama dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani. Sebelum mengikrarkan kaul kekal, ia menyaksikan kejahatan manusia yang jauh lebih biadab dari iblis terbengis sekalipun. Kejahatan itu menimbulkan gejolak energi negatif yang membahayakan banyak nyawa orang tak berdosa. Apa yang sebenarnya pernah terjadi di biara angker itu? Berikut ceritanya. Tepatnya di tahun 1939, Perang Saudara Spanyol masih memanas dan berkecamuk di mana kaum nasionalis melawan kaum loyalis yang mendapat senjata dari Uni Soviet. Saat itu, kekacauan memporak-porandakan negara di mana pembantaian menyasar pada rohaniawan Katolik. Gereja dan biara banyak yang dibakar, dijarah, hingga terjadi genosida. Kehidupan saat itu diwarnai dengan kecaman dan ketakutan, hingga suatu hari muncul seorang gadis yang bisa melihat Bunda Maria datang dengan membawa kedamaian dan keselamatan bagi semua orang. Ramai berita di media massa yang mengabarkan mukjizat itu dari sang kudus yang bernama Narcisa. Dan film pun dimulai. Kisah berawal dari bab 1 yang berjudul Gadis Suci. 10 tahun setelah perang usai, Narcisa berjalan sendirian menuju ke biara San Jeroni de Cotalba yang menjadi saksi bisu dari keganasan manusia. Tempat itu kini dibuka kembali sebagai sekolah asrama putri yang mengajarkan gadis muda korban peperangan. Narcisa yang kini menjadi seorang novis terhenyak melihat lubang bekas tembakan di tembok luar biara. Ia tak bisa membayangkan betapa mencekamnya kondisi biara waktu itu. Tak berselang lama, Suster Julia menghampiri anggota biara yang baru. Ia berkata jika biara itu sempat ditutup saat perang di mana semua orang terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah perang berakhir, keuskupan memutus untuk membuka kembali gedung asrama itu dan menjadikan sekolah bagi gadis kurang mampu. Semua gadis yang mendapat tempat tinggal dan makanan gratis, bahkan sekolah gratis di asrama itu dengan sukarela melakukan pekerjaan rumah sebagai bentuk balas budi mereka pada para donatur. Julia membawa Narcisa untuk menemui suster kepala biara di sana, yaitu Suster Segrario. Ia berkata hanya tersisa dirinya dan suster kepala saja yang kembali ke biara itu. Sementara rekan yang lain masih melayani di biara luar daerah. Banyak suster pendatang yang kini mengisi biara tua itu untuk bekerja sama dalam melayani tanpa ada perbedaan apapun di antara mereka. Sebelum bertemu suster kepala, Julia meminta Narcisa untuk menunggu di depan ruangan. Julia pun melenggang pergi memasuki ruang Suster Segrario untuk memberi kabar perihal sang gadis kudus yang sudah lama dinantikan kedatangannya. Saat menunggu, Narcisa menemukan kelereng hitam yang berfungsi sebagai penghubung doa sehari-hari. Ia melangkah keluar untuk mencari pemilik kelereng itu, namun tak ada siapapun di sana. Julia memanggil Narcisa untuk segera masuk ke dalam karena suster kepala sudah menunggu. Segrario menyambut kedatangan Narcisa dengan penuh sukacita. Ia juga menunjukkan potongan berita di surat kabar yang memberitakan kebenaran mukjizat dari sang gadis kudus dari kota Pedro Blasco. Suster kepala mengirim surat pada keuskupan agar didatangkan suster tambahan yang bisa membantu pekerjaan mereka di biara. Ia pun mendapat tugas tambahan dari uskup untuk mempersiapkan ikrar kaul kekal novis Narcisa. Vaya usted con la hermana Julia, que no puedo dejarla en mejores manos. Setelah menemui suster kepala, Julia menjelaskan tugas Narcisa selama di biara. Suster itu akan mengajar bahasa Spanyol, sastra, dan juga IPA menggantikan Suster Ines yang pergi untuk merawat kedua orang tuanya. Siang itu, mereka makan bersama sembari mendengarkan lantunan doa dari Suster Julia. Narcisa hanya mengaduk makanannya tanpa menyantap sajian siang itu. Setelah makan, Narcisa masuk ke dalam kamar yang dulunya dipakai oleh Suster Ines. Ia bergegas menata barang bawaan berupa pakaian dan juga cambuk flagellum untuk melakukan bidat. Beberapa kelompok Nasrani percaya kegiatan menyiksa diri adalah bentuk menghukum atas dosa yang telah dilakukan.
Gerakan itu bisa berupa memukul badan sendiri menggunakan alat pecut kecil flagellum dan dilakukan oleh para flagellan. Narcisa menemukan kotak certu yang tersimpan di rak koper. Sebuah gunting tersimpan dalam kotak bersama dengan lembaran surat dan foto. Ia mengamati foto dari jenazah suster senior bernama Socorro. Seketika itu, suara ketukan pintu terdengar lantang di kamarnya. Anehnya, tak ada siapapun yang mengetuk. Narcisa terheran melihat gambar orang yang menggantung di tembok dalam kamarnya. Malam cepat berlalu. Seperti biasa, mereka mengawali hari dengan berdoa pagi di gereja. Melihat seorang suster keluar dari ruangan pengakuan dosa, Narcisa segera masuk ke dalam untuk melakukan hal yang sama. Narcisa mengungkapkan ketidaksiapannya untuk menjalani ikrar kaul kekal dan menjadi guru di biara. Ia memiliki banyak keraguan dalam hati karena banyak orang bertanya pada dirinya, sementara ia tak bisa menjawab semua itu. Pastor menegaskan bahwa Tuhan memiliki alasan menempatkan suster Narcisa di biara itu. Ia menyarankan agar suster mencari tahu apa alasan dibalik semua yang terjadi padanya dengan cara berdoa dan berkorban. Ia juga meminta suster untuk melakukan bidat. Sambil menangis, Narcisa berkata bahwa dirinya sudah mencambuk diri setiap hari dan sering berpuasa, namun keraguan itu masih ada di dalam hati. Ia mulai ragu jika sosok wanita yang ia lihat di masa kecil bukanlah Sang Bunda Maria. Setelah melakukan pengakuan dosa, Narcisa bergegas masuk ke dalam kelas dan menulis nama di papan tulis. Ia cukup terganggu dengan sikap anak didiknya yang tak bisa tenang. Chicas, silencio, por favor. Rosa mengangkat tangan dan meminta izin untuk pergi ke toilet. Narcisa sempat melarang anak itu pergi karena hari masih terlalu pagi. Rosa menunduk sambil memperhatikan roknya yang basah. Mengetahui anak itu mengompol, Narcisa mempersilahkan Rosa pergi ke toilet. Elvirita, kakak Rosa, ikut izin ke toilet untuk membantu sang adik membersihkan badan. Selepas mengajar, Narcisa menemui suster kepala di ruangannya. Tenía otros planes para una servidora. Sagrario menunjukkan foto lama di hari ia menjadi mempelai Kristus. Sambil bercanda, suster kepala berkata jika ia tidak menjadi biarawati, mungkin ia sudah menjadi artis kabaret. Foto suster Ines muncul setelahnya dengan tubuh yang tampak kurus. Sagrario melenggang pergi untuk mengambil sesuatu. Narcisa membalik album kenangan lama dan menemukan foto para suster yang meninggal di biara. Beberapa nama lengkap dengan foto wajah para mendiang hingga satu tempat dibiarkan kosong dengan robekan di sana. Tampaknya album kosong itu diisi dengan foto mendiang suster Socorro yang kini tersimpan di kamarnya. Narcisa bergegas kembali ke kamar dan mengambil foto itu. Tiba-tiba kejadian itu terulang di mana kursi kayu sebelah meja terjatuh di samping kiri. Narcisa membetulkan posisi kursi dan suara ketukan kencang terdengar dari pintu depan kamarnya. Ia berjalan perlahan sambil menempelkan telinga ke pintu itu. Suara anak kecil merengek dengan teriakan serak mencari ibunya. Narcisa bergegas mengunci pintu dan menemukan kelereng hitam yang bergerak mengikuti lintasannya. Ia berpikir ada siswa yang iseng mencoret lantai dengan pulpen dan hendak membawanya ke suatu tempat. Narcisa bergegas pergi mengikuti jejak kelereng hitam yang menerobos dinding gelap biara. Coretan pulpen hitam itu melesat jauh hingga menuruni tangga menuju ke ruang bawah tanah. Narcisa terpaksa turun ke bawah dan sampailah di gudang barang bekas. Berbagai macam patung yang sudah usang tersimpan dalam ruangan dengan ditutupi kain putih. Suster itu menemukan bungkusan kain yang terjatuh ke tanah. Ia segera membuka bungkusan kain itu yang ternyata berisi potongan tangan manusia. Ia melaporkan temuannya itu ke suster kepala dan suster Julia. Ia berkata mendengar suara dari Rubana dan langsung pergi untuk memeriksa karena takut ada siswa yang bersembunyi di sana. Suster kepala berkata jika Bunda Marialah yang telah membimbing Narcisa untuk turun ke ruang bawah tanah. Ia meyakini potongan tangan itu adalah dari Santa Marta, peninggalan yang hilang dalam perang. Mereka berdoa dan mengucap syukur karena akhirnya tangan Santa Marta berhasil ditemukan. Suster kepala tampak tak sabar untuk memberikan kabar itu pada uskup. Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este
Cerita memasuki bab kedua yang berjudul "Jika dia menulis nama kita, maka kita dikutuk". Di suatu malam yang telah larut, Narcisa menghampiri Suster Tere yang masih berada di dapur untuk menyelesaikan pesanan kue. Tere mengeluhkan pekerjaan anak-anak yang salah memasak kue, padahal pesanan itu harus dikirim besok pagi. Semua kue itu bercampur baur hingga tak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, Tere meminta Narcisa untuk mencoba segigit demi segigit, namun kemudian ia membawakan satu nampan penuh yang berisi kue spesial. Ia memaksa Narcisa untuk menelan kue itu dalam sekali makan. Tak hanya satu, ia memaksa dengan kasar agar Narcisa melahap 2 kue sekaligus. Narcisa hampir tersedak menyantap 2 kue itu yang memenuhi rongga mulutnya. Suster Tere mengelak tawa menatap wajah Narcisa yang berusaha keras menelan kue buatannya itu. Narcisa menyadari ada yang salah dengan kuenya. Ia menarik benda asing yang sulit dikunyah. Tak hanya satu, ternyata ia mengunyah 2 bola mata manusia yang sengaja disembunyikan dalam isi kue. Suster Tere semakin tertawa kencang sembari menutupi wajahnya. Tiba-tiba Narcisa terbangun ketakutan setelah memimpikan hal yang amat buruk. Karena hari itu hari Rabu, anak-anak sibuk membersihkan biara dan mengumpulkan semua pakaian kotor di kamar para suster. 2 anak yang masuk ke kamar Narcisa terkejut melihat gambar di tembok. Narcisa melenggang pergi ke kelas, namun tak banyak anak duduk di sana. Ia pun pergi ke halaman samping biara untuk berbincang dengan anak didiknya. Sembari menjemur spray, Elvirita menjelaskan bahwa anak didik di biara harus mencuci spray di penginapan dan hotel di kota agar mendapat pekerjaan setelah lulus. Tak hanya itu, terkadang mereka juga harus mencuci pakaian dari keluarga donatur sekolah berharap mendapat suami yang baik. Saat Narcisa hendak membantu, Rosa melarang susternya karena mereka bisa dihukum jika pekerjaannya dibantu orang lain. Narcisa bertanya pada Rosa mengapa anak itu mengompol di pelajaran pagi hari. Saat Rosa hendak menjawab karena ada hal aneh di papan tulis, Elvirita membungkam cerita adiknya. Ia memperingatkan Rosa untuk tidak membahas hal itu karena mereka bisa kena hukuman lagi. Sore harinya, Narcisa berdoa di gereja bersama para suster yang lain. Ia menggunakan rosario merah dan mulai mendapat penglihatan supranatural. Manik rosario berwarna merah yang ada di tangannya itu meleleh seperti darah dan menyembur keluar mengotori tangan putihnya. Ia melihat tubuh seorang wanita di depan altar melayang ke udara dan Suster Julia membuyarkan pandangan gaib itu hingga sosok wanita berdarah hilang seketika. Julia menitipkan anak-anak pada Narcisa nanti malam karena ia harus membantu pekerjaan suster kepala. Malam itu Narcisa masuk ke kamar anak-anak dengan penuh tanya karena mereka semua tak terlihat di atas ranjang. Ternyata mereka sedang mendengarkan musik di kamar paling ujung sambil berdansa yang gembira. Narcisa sangat marah melihat kelakuan anak-anak yang tidak segera tidur. Seorang anak berkata bahwa mereka harus pandai berdansa agar tidak canggung saat menghadiri pesta setelah lulus dan dewasa nanti. Rosa mengajak suster Narcisa untuk berdansa bersama. Setelah bersenang-senang dengan beberapa langkah dansa, Narcisa mematikan pemutar suara itu dan meminta anak-anak untuk segera tidur karena hari sudah larut malam. Ia memimpin doa bersama dan melenggang pergi kembali ke dalam kamar. Sebelum tidur, suster Narcisa mencambuk punggung sambil berdoa. Di waktu yang sama, Anna meminta Rosa untuk menemani ke kamar mandi. Anak kecil itu takut melangkah keluar kamar sendirian. Mereka berdua pergi melewati lorong gelap untuk menuju kamar mandi yang terletak di ujung biara. Suster Narcisa masih melakukan bidat sampai punggungnya tampak luka memar kemerahan. Saat menunggu anak kencing, Rosa mendengar suara air yang menyala sendiri di bak mandi. Ia menemukan gunting di dekat bak dan mengembalikan gunting itu ke atas meja sambil mematikan keran. Anna sudah selesai kencing di mana mereka bergegas pergi untuk kembali ke dalam kamar. Tiba-tiba air meluap keluar memenuhi bak hingga muncul wajah hantu wanita yang menangis histeris. Rosa menghampiri bak mandi itu di mana rambut panjang terlihat menyumbat lubang air. Suster Narcisa berhenti berdoa setelah mendengar suara hantu wanita di kamarnya. Tiba-tiba
Rosa mengambil rambut itu agar air di dalam bak terbuang sepenuhnya. Suster Julia memergoki Rosa dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Suster Narcisa berlari ke kamar anak-anak setelah mendengar suara tangisan salah satu siswi. Ternyata salah satu rambut mereka terpotong pendek secara asal-asalan hingga membuat anak itu menangis sedih. Ia berkata hantu anak perempuan itulah yang memotong rambutnya. Suster Julia membawa Rosa dan Anna dari kamar mandi sembari menunjukkan gunting yang ditemukan di sana. Ia menuduh Rosa berbuat nakal dan memotong rambut teman sekamarnya. Rosa berkata jika ia melihat hantu anak gadis yang selama ini meneror anak-anak di biara. Ia bersumpah tak pernah melakukan hal nakal dan menemukan gunting itu di kamar mandi. Suster Julia langsung menampar anak itu dan menghukum Rosa atas kenakalannya. Suster Narcisa kembali ke kamarnya sementara Rosa dibawa pergi oleh Suster Julia. Narcisa mencari gunting serupa yang tadinya ada di dalam kotak cerutu yang tertinggal di kamarnya. Benar saja, gunting itu telah menghilang dan hanya menyisakan surat berisi foto jenazah Suster Socorro. Pagi harinya, Narcisa mencari makam Suster Socorro yang dikubur di samping biara. Socorro Albelda diketahui meninggal setelah peperangan di tahun 1936 dan lahir di tahun 1917. Usia Socorro bahkan belum mencapai 20 tahun saat meninggal dunia. Setelah mengunjungi makam Socorro, Narcisa kembali ke kelas untuk mengajar IPA. Rosa masih belum terlihat masuk kelas karena dihukum oleh Suster Julia. Narcisa sangat khawatir dengan kondisi anak itu dan membawakan roti ke ruang hukuman. Ia sengaja menemui Rosa untuk memberikan sepotong roti. Ruang hukuman itu tampak seperti penjara sempit yang gelap dan lembab. Rosa menolak roti itu karena Suster Julia memintanya puasa agar pikirannya bersih dan bertaubat. Narcisa membujuk Rosa untuk bercerita padanya tentang kejadian tadi malam. Rosa sempat menolak karena takkan ada orang yang percaya sama seperti Suster Ines. Rosa berkata jika di biara itu ada hantu gadis kecil yang berkelana setiap malam. Mereka dilarang bermain dengan hantu itu, bahkan dilarang menyentuh gambarnya. Ternyata gambar manusia menggantung yang ada di kamar Narcisa adalah lukisan dari hantu gadis kecil itu. Rosa menuturkan bahwa Suster Ines menambahkan gambar kaki pada gambar itu untuk membuktikan semua cerita horor hanya mitos belaka. Naas, hantu gadis kecil itu menulis nama Suster Ines hingga tak lama setelahnya Suster Ines pergi dari biara karena ketakutan. Semua orang yang ditulis namanya oleh hantu penunggu biara akan dikutuk dengan teror mengerikan. Setelah menemui Rosa, Narcisa melenggang pergi ke ruang suster kepala untuk mencoba gaun pengantin malam upacara ikral kaul kekal. Sebelumnya, gaun itu terakhir kali digunakan oleh Suster Ines dalam ikral kaul kekalnya. Narcisa bertanya pada suster kepala apakah Ines pergi dari biara karena takut. Suster kepala berkata jika anak-anak sering mengarang cerita. Ia menegaskan jika dulu Suster Ines patuh dan disiplin dengan perintahnya, maka semua hal akan terkendali. Ia meminta Narcisa untuk tidak mengikuti jejak Ines dengan membuat kesalahan yang sama. Melihat gaun itu terlalu besar dikenakan Narcisa, suster kepala melenggang pergi memanggil Suster Marcella untuk menjahitnya. Narcisa yang sendirian berkaca di depan lemari namun sosok hantu anak kecil mengganggunya. Gaun yang dikenakan Narcisa dipelintir sangat kencang hingga wanita itu kesulitan bernafas seketika itu. Narcisa kembali terbangun dari mimpi buruknya menyadari gambar di tembok kamar bertambah satu kaki. Ia bergegas pergi untuk mengajar di mana Rosa sudah selesai dari hukuman dan duduk termenung memendam kesedihan. Pelajaran pagi itu membahas fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Anna berkata tak mau melihat gerhana karena bisa membutakan mata. Di tengah pelajaran, Rosa menatap ke papan tulis dengan penuh ketakutan. Ternyata sosok tak terlihat menuliskan nama Rosa sebanyak 3 kali menggunakan kapur putih. Anna itu lari keluar dan bersembunyi di dalam kamar. Narcisa bergegas menghampiri anak didiknya yang menangis ketakutan. Ia tak tega melihat Rosa bersedih dan mencoba meyakinkan bahwa tak ada hal buruk yang perlu dikhawatirkan. Ia menegaskan jika semua cerita itu hanya mitos belaka. Untuk membuktikan hal itu, Narcisa mengajak Rosa untuk melukis kaki terakhir di tembok kamar seperti apa yang dilakukan Suster Ines. Tepat setelah menambah gambar kaki di lukisan tembok itu, Rosa melihat entitas lain yang berdiri tepat di belakang Suster Narcisa.
Anak itu langsung lari meninggalkan Narcisa hingga membuat semua orang khawatir mencarinya. ¡Rosa! ¡Rosa! Sambil menangis, Suster Narcisa menceritakan semua yang terjadi pada Suster Julia. Hal itu membuat Julia murka karena sebagai pemuka agama, pikiran mereka tidak boleh diperdaya iblis. Ketakutan Narcisa menunjukkan kelemahan iman yang meragukan kekuatan Tuhan. Kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut Julia semakin menambah runyam keadaan. Narcisa melenggang pergi dengan tangisan menuju ke gereja hingga bertemu Elvirita di sana. Mereka mendengar suara Rosa yang berbisik membaca doa di dalam ruang pengakuan dosa. Narcisa masuk ke sisi lainnya dan membujuk Rosa untuk segera keluar. Seketika itu, pintu ruangan terkunci rapat hingga tak bisa kabur dari sana. Suara pria terdengar dari sisi gelap yang memojokkan Narcisa dan menuduhnya memanfaatkan Rosa untuk melihat sosok hantu yang ditakuti di biara. Suara pria itu berubah menjadi suara iblis hingga membuat Narcisa penasaran ingin melihatnya. Ia mendekatkan mata ke lubang ruang gelap hingga tiba-tiba bola mata iblis mencuat ke lubang gelap disertai dengan tangan nakal menggerayangi tubuh Narcisa dari belakang. Setelah bergulat melawan iblis, Narcisa berhasil keluar dari ruangan sempit itu. Suara Rosa yang menggumam doa Bunda Maria masih terdengar di dalam sana. Perlahan, pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya yang ternyata wala. Cerita masuk ke bab 3 yang berjudul Suster Socorro. Setelah Rosa ditemukan meninggal dunia, pemakaman digelar di mana jasad Rosa dirias sangat cantik di atas ranjang. Suster mengenakan kain hitam sebagai pertanda hari bergabung atas kematian anak didik mereka. Melihat Elvirita menangis histeris, Narcisa sangat terpukul dan menyalahkan diri sendiri. Ia mengemasi semua barang-barang untuk pergi dari biara itu. Saat berjalan meninggalkan biara, matahari siang itu berubah menjadi gelap. Tampaknya gerhana matahari sebagian melanda kota Valencia tepat berada di atas kepala Suster Narcisa. Wanita itu menengadahkan badan dan menyaksikan keagungan Tuhan yang membelah matahari menjadi dua sisi terang dan gelap. Suster Julia tampak panik menyadari Suster Narcisa berada di luar biara menatap matahari yang sedang gerhana. Ia bergegas menghampiri wanita itu dan merengkuh wajahnya. Narcisa menyambut tangan Suster Julia, namun tiba-tiba penglihatannya melesat jauh ke belasan tahun yang lalu. Narcisa dibawa masuk ke dimensi waktu yang berbeda di mana perang saudara tengah berkecamuk sangat hebat. Patung salib Yesus dibakar oleh orang-orang biadab sementara para suster yang melayani disiksa secara lahir dan batin. Semua patung dalam gereja itu dihancurkan dan harta berharga dijarah habis-habisan. Narcisa melangkah ke kandang ayam melihat dengan kedua mata batinnya di mana Suster Socorro diperkosa berulang kali oleh para pemberontak. Seketika itu, Narcisa terbangun dengan luka serius di kedua bola matanya. Ia tak bisa melihat dengan jelas di mana semua tampak buram kecuali cahaya. Narcisa menceritakan semua penglihatan gaibnya, namun Suster Julia langsung marah dan berkata jika semua itu adalah penglihatan iblis. Ia mengusir Narcisa dari biara setelah sembuh dari sakit mata. Setelah Suster Julia pergi, Suster Tere berganti menjaga Narcisa di dalam kamar sambil berdoa di bawah lukisan Saint Lucy. Ia tengah mendoakan Narcisa agar penglihatannya segera pulih seperti sedia kala. Narcisa bisa mendengar suara itu dan meminta Suster Tere untuk mengambil foto Suster Socorro di kotak cerutu. Ia meraba foto itu dan bercerita semua yang terjadi di masa lalu. Kamar yang ditempati Narcisa dulu adalah kamar Socorro. Suster yang melayani biara itu bernasib tragis di mana saat belia ia harus mengalami pelecehan dan penyiksaan yang luar biasa. Setelah berulang kali digauli oleh orang yang berbeda, Suster Socorro mengandung di biara hingga melahirkan seorang anak perempuan. Hanya para suster yang mengetahui kejadian itu. Tere ketakutan melihat tingkah Narcisa yang sangat aneh hingga mengeluarkan air mata darah. Suster Tere melenggang pergi meninggalkan Narcisa di kamarnya sendirian. Narcisa kembali melihat adegan masa lalu sesaat setelah Socorro melahirkan anak. Sagrario dan Julia bertekad keras untuk menyembunyikan keberadaan anak Suster Socorro dari Keuskupan Agung dan melarang mereka keluar dari biara. Narcisa murka mengetahui semua rahasia kelam di biara angker itu. Ia melepaskan perban di matanya yang penuh darah dan mencuci darah itu dengan mata terbuka. Di waktu yang sama, Suster Julia berlari memperingatkan Suster Kepala bahwa Narcisa telah mengetahui segalanya.
Seketika itu, Narcisa merasakan kehadiran suster yang mendekat dari belakang tubuhnya. Ia mengira itu adalah suster kepala, namun tampaknya suster dalam wujud menyeramkan hadir dengan membawa bunga untuknya. Narcisa membalikkan badan dan mengetahui bahwa sosok menyeramkan itu adalah suster Socorro. Ia menggenggam bunga di tangan Socorro dan mengencangkan genggaman itu dengan kedua tangan. Seketika itu, Narcisa kembali melihat masa lalu saat anak Socorro tumbuh menjadi gadis kecil nan rupawan. Tere dan Julia membawa anak itu ke kamar mandi karena tubuhnya demam tinggi. Suster Socorro dikunci di dalam kamar karena bersikeras membawa anak-anak ke rumah sakit. Sagrario mendengar keributan itu dan ikut masuk ke kamar mandi untuk merendam tubuh anak Socorro ke dalam air dingin. Gadis kecil yang sakit demam itu berteriak memanggil ibunya. Sementara suster Socorro hanya bisa menggedor pintu dengan kuat berharap ada orang yang mau membukakan pintu. Suara teriakan disertai gedoran pintu itu terdengar sampai ke masa sekarang. Semua anak ketakutan mendengar fenomena gaib itu, sementara suster Julia sibuk menenangkan mereka dengan doa. Bunga di tangan Socorro terlepas seiring dengan kepala putrinya yang terbentur di bak mandi. Benturan itu berakibat fatal di mana tulang tengkorak belakang anaknya pecah dan mengucurkan banyak darah. Socorro tak lagi mendengar teriakan anaknya dari dalam kamar. Firasat seorang ibu tak pernah salah. Ia tahu apa yang menimpa buah hati tercinta. Suster Socorro menggantungkan tali tambang dengan kursi kayu untuk mengakhiri segala penderitaan dalam hidup. Setelah mengurus jenazah putri Socorro, suster Julia masuk ke kamar itu untuk menyampaikan kabar duka, naas semua sudah sangat terlambat. Narcisa bisa merasakan kemarahan yang teramat dalam di hati suster Socorro. Ia terbangun tepat di depan pintu kamar tepat di saat Socorro meminta bantuan. Narcisa membuka kamar itu dan jasad suster Socorro yang telah mati mulai bergerak dan bangkit kembali sebagai iblis. Suster Julia keluar dari kamar anak-anak, namun Narcisa sudah menghadang di depan pintu. Narcisa berkata bahwa ia berhasil melepaskan iblis dari suster Socorro yang selama ini disegel di dalam kamar. Suster Julia berlari ke ujung lorong sama seperti dulu kala. Sosok iblis suster Socorro muncul di depannya dengan membawa bunga kering. Sementara di masa sekarang, iblis itu berdiri tepat di belakang Narcisa. Suster Julia lari ke gudang untuk sembunyi di mana tempat itu kini dijadikan sebagai ruang kelas. Ia melihat papan tulis menuliskan namanya dengan sangat terang. Sebuah patung di masa lalu bergerak dengan sendirinya membuat Suster Julia ketakutan hebat. Ia melangkah mundur hingga pedang yang menempel di tangan patung menggores pipinya. Luka itu kembali ia rasakan di masa sekarang. Sosok mayat suster Socorro muncul di depan Julia dengan tubuh tinggi besar. Julia menatap ke arah patung lain yang ternyata di tempat lain. Suster Sagrario masih sibuk berdoa di altar tangan Saint Marta. Ia teringat di kejadian masa lalu saat hendak membersihkan air bak penuh dengan darah. Melihat ada percikan di dalam air, Suster Sagrario mendekatkan kepalanya ke dalam bak. Tiba-tiba di masa kini, Sagrario memuntahkan darah akibat kejahatannya sendiri. Air darah dalam bak mandi menyembur dari mulut Sagrario hingga mati tepat di atas meja kerja. Suster Socorro berhasil keluar dari kamarnya dan membawa jasad putri tercinta dari bak mandi. Narcisa melihat mereka berdua selamat dari maut di mana cahaya ilahi menerangi tempatnya berdiri. Socorro dan anaknya kini bisa beristirahat dengan damai, sementara Suster Narcisa berhasil menemukan iman yang selama ini dicari-cari. Puluhan tahun setelah kejadian itu, Suster Narcisa dikirim ke Madrid untuk mengajar Santa Eropa. Tepatnya di tahun 1991, ia bertemu dengan seorang gadis yang merubah hidupnya bernama Veronica. Melihat mata Suster Narcisa yang menyeramkan, Veronica berkata jika guru senior itu lebih pantas disebut sebagai Suster Kematian atau Hermana Muerte. Narcisa menatap ke arah Veronica dengan senyuman, dan film pun berakhir. Berlatar belakang kisah gotik dengan arsitektur Spartan dan aura kematian yang sangat kuat, Plaza berhasil menyajikan film horor terbaiknya dengan elemen visual yang sederhana. Film ini merupakan prequel dari film Veronica dengan sutradara yang sama, dirilis tahun 2017.
Kedua film tersebut dihubungkan dengan gerhana yang merupakan momen penting dalam setiap cerita. Transformasi Narcissa menjadi Sister Death dengan gerhana matahari juga tampak mirip dengan kejadian mistis yang dialami Veronica. Rangkaian misteri itu membuat film prequel ini sedikit lebih menarik dari sekedar film horor lainnya. Bagi yang belum menonton film Veronica, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.